Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Salsa Hani Mazidah dengan NIM 116. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi biopsikologi gangguan psikiatrik. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Salsa Hani Mazidah dengan NIM 116. Yang kedua ada Katarina Sania Novianti Tego dengan NIM 130. Yang ketiga ada Justin Paramita dengan NIM 118. Dan yang terakhir ada Wisanggeni PWF Saputra dengan NIM 126. Di sini kami akan membahas yang pertama ada skizofrenia, yang kedua ada depresi, yang ketiga gangguan kecemasan, dan yang terakhir sindrom Tourette. Skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu. Di mana skizofrenia berasal dari dua kata, skizo yang artinya retak atau pecah, frenia yang artinya jiwa. Dengan demikian, skizofrenia adalah orang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Gejala-gejala skizofrenia. Ada dua, positif dan negatif. Positif ialah gejala yang mencolok, mudah dikenali, mengganggu keluarga dan masyarakat, serta merupakan salah satu motivasi keluarga untuk membawa pasien berobat, seperti delusi, halusinasi, kekacauan alam pikir, dan gelisah. Gejala negatif skizofrenia merupakan gejala yang tersamar dan tidak mengganggu keluarga ataupun masyarakat. Oleh karenanya, pihak keluarga seringkali terlambat membawa pasien berobat, seperti isolasi sosial atau mengasingkan diri, pasif dan apatis. Macam-macam skizofrenia. Yang pertama ada skizofrenia katatonik. Gejala awal bisa muncul karena stupor atau kegaduhan dan melukai dirinya sendiri. Yang kedua, skizofrenia residual, ditandai dengan perilaku eksentrik dan menarik diri. Yang ketiga, skizofrenia tak terinci, ditandai oleh gejala psikologis seperti waham, halusinasi, dan resiko perilaku kekasaran. Dan yang terakhir, gangguan skizoafektif, tanda gejala yang akan ditunjukkan dengan contohnya depresi berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi skizofrenia. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 3 atau PPDGJ 3, skizofrenia diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada skizofrenia paranoid dengan kode F20.0, di mana pedoman diagnostik dari skizofrenia paranoid ini yaitu yang pertama memenuhi kriteria umum diagnosis, yang kedua halusinasi yang menonjol, yang ketiga gangguan afektif, dorongan pembicaraan dan gejala katatonik relatif tidak ada. Yang kedua ada skizofrenia hebephrenic dengan kode F20.1, di mana pedoman diagnostik pada skizofrenia hebephrenic ini yaitu yang pertama, diagnostik hanya ditegakkan pertama kali pada usia remaja atau dewasa muda pada kisaran usia 15-25 tahun. Yang kedua, kepribadian premorbid menunjukkan ciri khas pemalu dan senang menyendiri. Dan ketiga, gejala bertahan 2-3 minggu. Yang ketiga ada skizofrenia katatonik dengan kode F20.2. Pedoman diagnostik pada skizofrenia katatonik ini antara lain yang pertama, stupor, beraktivitas rendah dan tidak mau berbicara. Yang kedua, gaduh dan gelisah, aktivitas motorik yang tidak bertujuan tanpa stimuli eksternal. Yang ketiga, diagnostik katatonik tertunda apabila diagnosis skizofrenia belum tegak dikarenakan klien tidak komunikatif. Yang keempat ada skizofrenia tak terinci dengan kode F20.3, di mana pedoman diagnostik skizofrenia tak terinci ini yaitu yang pertama, tidak ada kriteria yang menunjukkan diagnosa skizofrenia paranoid, hebephrenic, dan katatonik.
Yang kedua, tidak mampu memenuhi diagnosis skizofrenia residual atau depresi pasca skizofrenia. Yang kelima ada skizofrenia pasca skizofrenia dengan kode F20.4, di mana pedoman diagnostik skizofrenia pasca skizofrenia ini antara lain yang pertama, beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada tetapi tidak mendominasi. Yang kedua, gejala depresif menonjol dan mengganggu. Yang keenam ada skizofrenia residual dengan kode F20.5, di mana pedoman diagnostik dari skizofrenia residual ini antara lain yang pertama, ada riwayat psikotik, yang kedua, tidak demensia atau gangguan otak organik lainnya. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, ada skizofrenia simplex dengan kode F20.6, di mana pedoman diagnostik skizofrenia simplex ini antara lain yang pertama, gejala negatif yang tidak didahului oleh riwayat halusinasi, waham, atau manifestasi lain. Yang kedua, adanya perubahan perilaku pribadi yang bermakna. Selanjutnya, selanjutnya bentuk pengobatan pasien skizofrenia. Namun sebelum masuk pada bentuk pengobatan ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai faktor penyebab dari skizofrenia sendiri. Hingga saat ini, penyebab skizofrenia belum ditemukan penyebab yang menemukan faktor tunggal. Namun, yaitu penyebabnya adalah genetik, virus, autoantibodi, dan malnutrisi. Penelitian lain menyebutkan gangguan perkembangan otak janin juga mempunyai peran bagi timbulnya skizofrenia kelak di kemudian hari. Gangguan ini disebabkan karena kekurangan gizi, infeksi, trauma, toksin, dan kelainan hormonal. Kesimpulannya adalah bahwa skizofrenia muncul bila terjadi aksi antara abnormal gen dengan yang pertama virus atau infeksi lain selama kehamilan yang dapat mengganggu perkembangan otak janin. Yang kedua, menurunnya autoimun yang mungkin disebabkan infeksi selama kehamilan. Yang ketiga, komplikasi kandungan. Dan yang keempat, kekurangan gizi yang cukup berat, terutama pada transimet kehamilan. Selanjutnya dikemukakan bahwa orang yang sudah mempunyai faktor epigenetik tersebut, bila mengalami stresor psikososial dalam kehidupannya, maka resikonya lebih besar untuk menderita skizofrenia daripada orang lain yang tidak ada faktor epigenetik sebelumnya. Melanjutkan bentuk pengobatan dari pasien skizofrenia ini, yang pertama ada farmakoterapi, di mana strategi pengobatan tergantung pada fase penyakit apakah akut atau kronis. Fase akut biasanya ditandai oleh gejala psikotik yang harus segera ditangani. Tujuan pengobatan di sini adalah mengurangi gejala psikotik yang parah. Dengan fenotiazin, biasanya waham dan halusinasi hilang dalam waktu 2-3 minggu. Kemudian yang kedua, ada elektrokonvulsif terapi atau ECT. Jenis pengobatan somatik di mana arus listrik digunakan pada otak melalui elektroda yang ditempatkan pada pelipis. ECT masih sering digunakan oleh psikiater dengan menggunakan suatu alat yang menghantarkan arus listrik pada elektroda dan dipasang pada kepala sehingga menyebabkan konvulsi. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ada psikoterapi dan rehabilitasi, di mana membantu pasien serta memberikan bimbingan yang praktis dengan maksud mengembalikan pasien kembali ke masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk pada depresi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu depresi. Jadi, depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, seperti menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari. Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Atau depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan,
perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental dimulai dari berpikir, berperasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Selanjutnya, gejala-gejala dari depresi itu terbagi atas 3, yaitu secara fisik, sosial, dan psikis. Yang pertama, secara fisik, Anda akan mengalami gejala-gejala seperti sulit tidur, menurunnya tingkat aktivitas, sulit makan atau makan berlebihan, terkadang merasa berat di tangan dan kaki, serta sulit berkonsentrasi, mengingat, dan memutuskan. Selanjutnya, secara sosial, Anda akan merasakan menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, seperti menarik diri dan lebih suka menyendiri. Tidak ada motivasi melakukan apapun, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Dan yang terakhir, secara psikis, Anda akan merasakan perasaan-perasaan seperti rasa sedih terus-menerus, rasa putus asa, gampang tersinggung, berpikiran ingin mati atau bunuh diri, sensitif, dan kehilangan rasa percaya diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penyebab depresi. Penyebab depresi ini dibagi menjadi 3, yaitu faktor psikologis atau kepribadian. Ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Sehingga individu yang mengalami depresi cenderung menganggap bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan pesimisme dan apatis. Biologis. Penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Sosial. 1. Pasca bencana. 2. Melahirkan. 3. Masalah uang. 4. Trauma masa kecil. 5. Tuntutan sosial, misalnya menjadi juara di sekolah. 6. Ketergantungan narkoba atau alkohol. Next. Dampak depresi dibagi menjadi 3, yaitu bunuh diri. Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian dan putus asa, sehingga mereka mempertimbangkan membunuh dirinya sendiri. Yaitu yang kedua, gangguan tidur. Insomnia ataupun hipersomnia, gangguan tidur dan depresi biasanya cenderung muncul bersamaan. 80% dari orang yang menderita depresi mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Gangguan interpersonal, mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan, sehingga cenderung menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Next. Gangguan dalam pekerjaan. Depresi meningkatkan kemungkinan dipecat atau penderita sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun sekolah. Gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan atau sebaliknya. Gangguan pola makan juga dapat menyebabkan depresi. Perilaku merusak. Beberapa orang yang menderita depresi memiliki perilaku yang merusak, seperti agresivitas dan kekerasan, menggunakan obat-obatan terlarang, dan alkohol, serta perilaku merokok yang berlebihan. Next. Gangguan kecemasan. Next. Gangguan kecemasan. Anxiety sebagai perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang yang berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari. Gangguan kecemasan dapat dialami oleh banyak individu tanpa melihat usia maupun jenis kelamin. Next. Sindrom Tourette. Next.
Sindrom Tourette merupakan suatu kondisi abnormal yang ditandai dengan gerakan anggota tubuh yang tidak dapat dikontrol, suatu gangguan syaraf dan perilaku yang dicirikan oleh perilaku tidak disadari, berlangsung cepat berupa tik vokal dan motor, juga disertai gangguan kejiwaan. Gejala pada sindrom Tourette biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau usia 7 dan 10 tahun yang diawali dengan gejala ringan seperti gerakan tik ringan pada wajah, kepala, atau tangan. Kemudian, tik akan sering muncul jika anak merasa tertekan atau stres dan adanya ketidakstabilan emosi. Hal itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang yang mencakup beberapa bagian tubuh lain seperti kaki dan batang tubuh. Oleh karena itu, penderita akan merasa terganggu dengan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan ke rekan saya. Penyebab sindrom Tourette yang pertama adalah cacat pada struktur, fungsi, atau zat kimia otak yang menghantarkan impuls saraf atau neurotransmitter. Kemudian kelainan gen yang diwarisi orang tua pada anak. Dan gangguan yang dialami ibu selama masa kehamilan dan kelahiran diduga menjadi pemicu sindrom Tourette pada anak. Gangguan tersebut dapat berupa stres yang dialami ibu dalam masa kehamilan atau proses kelahiran yang berlangsung lama. Selanjutnya adalah psikoterapi untuk sindrom Tourette. Sebuah penelitian memprediksi bahwa 70% penderita sindrom Tourette akan mengalami pengurangan gejala saat penderita memasuki usia remaja akhir, dan 30% hingga 40% penderita akan mengalami kesembuhan saat melewati usia dewasa akhir. Meskipun gejala dapat muncul kembali atau menjadi semakin parah akibat adanya stresor psikologis. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa mayoritas penerima sindrom Tourette dapat hidup tanpa terapi obat. Asumsi tersebut dapat menjadi dasar bagi penggunaan psikoterapi sebagai salah satu penunjang bagi penderita sindrom Tourette untuk dapat mengoptimalkan potensi dirinya dan hidup dengan cara-cara yang adaptif. Selain itu, tujuan utama dari psikoterapi untuk penderita sindrom Tourette adalah agar ia mampu mengembangkan strategi coping yang positif. Selanjutnya adalah beberapa pendekatan terapi yang memungkinkan untuk diterapkan pada penderita sindrom Tourette, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kognitif behavioral, lalu psikoterapi sportif, kemudian hipnoterapi, teknik-teknik berbasis psikoanalisis, kemudian terapi keluarga, dan yang terakhir, intervensi akademik dan okupasional. Selanjutnya adalah farmakoterapi untuk sindrom Tourette. Haloperidol adalah obat yang sering digunakan untuk mengendalikan gejala pada penderita sindrom Tourette. Tetapi saat ini frekuensi penggunaannya telah menurun karena ada beberapa efek samping yang ditimbulkan. Farmakoterapi lainnya adalah penggunaan pimoside, clonazepam, dan clonidine. Berikut persembahan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.